kemarin saya bertemu dengan sebagian kaum madhabiyah, ta'assub madhabiyah. Lalu di antara pembicaraannya dia melecehkan Imam Ahmad bin Hanbal atau merendahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya tegur, tidak boleh merendahkan seperti itu. Tahukah antum siapa Imam Ahmad itu? Imam Ahlus Sunnah dan seterusnya. Dia katakan, iya, masyarakat kita di Indonesia ini kan hanya kenal Syafi'i. Saya jawab, mereka tidak tahu Syafi'i. Kalau mereka kenal Syafi'i, kalau mereka ngikutin Syafi'i, mereka berada dalam sunnah. Mereka hanya kenal nama, tapi tidak tahu siapa Syafi'i. Apa akidahnya Syafi'i? Apa amalnya Syafi'i? Itu. Lalu saya tanya, antum sudah baca kitab Imam Syafi'i? Belum baca. Lalu antum baca kitab apa? Kitab murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Oh, yang sudah 1000 tahun lewat, yang sudah ini. Itu bukan. Jadi dia sendiri tidak mengenal Syafi'i. Tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya Syafi'i? Apa amalnya Syafi'i? Apa Imam Syafi'i tahlilan? Imam Syafi'i zikir-zikir rame-rame, kemudian salaman-salaman, walhal di kitabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa imam dan makmum hendaklah masing-masing berzikir dengan suara yang sir terdengar oleh dia. Dia tidak tahu. Jadi hanya tahu nama. Begitulah. Sama dengan Ahlus Sunnah. Kita Ahlus Sunnah. Tahu nama siapa Ahlus Sunnah itu. Lalu yang mengatakan kami akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tahu tidak Imam Abul Hasan Al-Asy'ari apa akidahnya? Pernah baca atau tidak? Demikian juga orang tidak tahu. Memberikan cap Wahabi yang sesat, tidak tahu hakikatnya. Siapa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Apa dakwahnya? Tidak baca, tidak tahu. Sama dengan orang yang ta'assub madhabiyah ini. Dia tidak tahu. Iya memang orang Indonesia Syafi'i, tapi tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya? Apa amalnya? Bagaimana mazhab beliau? Enggak tahu. Pernah baca kitab Syafi'i? Enggak pernah. Bingung saya tanya begitu. Bahkan saya pernah ketemu dengan 2 orang intelektual salah satu organisasi besar dan calon kiai berdialog dengan saya tentang tahlilan. Sampai pada ini saya katakan Imam Syafi'i mengharamkan. Dia terkejut. Apa benar Imam Syafi'i mengharamkan? Karena selama ini dia tahu bahwa mazhab Syafi'i membolehkan tahlilan. Ini tidak mungkin tidak baca kitab. Antum tidak baca kitab Al-Um? Kata guru saya belum cukup umur untuk baca kitab itu. Ini benar terjadi. Lalu karena itu di maktabah maka saya minta ambil kitab Al-Um, buka baca. Baru dia tahu. Oh, kalau gitu Syafi'i mengharamkan. Tapi karena ini anak muda itu lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua yang sudah berkarat bid'ahnya, sudah terbenam dengan agama bapak-bapak mereka. Sulit. Anak muda itu salah satu keistimewaan anak muda, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan kisah Al-Kahfi, pemuda-pemuda itu. Karena pemuda salah satu sifatnya lebih cepat menerima kebenaran dari syuyukh, orang-orang tua. Lebih cepat. Karena itu Al-Hafidh Ibnu Katsir lihat, orang-orang tua kufar Quraisy terbenam mati dalam keadaan kufur. Pemuda-pemudanya masuk Islam. Nah, pemuda ini cepat, dia terkejut dan mau menerima. Falillahil hamd. Beda dengan orang yang saya temui semalam. Syekh tua, susah,
berkarat dengan bid'ah. Jangan kecil hati orang-orang tua. Gitu. Jadi orang banyak mengenal nama tapi tidak hakikinya, tidak tahu. Karena itu belajar. Apalagi kalau sudah dengar nama, sudah tolak dulu. Ini nama, Ibnu Taimiyah. Ini jangan. Dia nggak baca apa isinya. Pernah salah seorang ustadz, guru saya, kalau temannya para kiai, dia kasih kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi ditutup namanya dihilangin, difotokopi kitabnya. Disuruh bacalah para kiai itu. Bagus nggak nih kitab? Bagus nih, penuh ayat. Selama ini kan membuktikan mereka ini hanya dengar taklid saja dari mulut ke mulut. Ibnu Taimiyah sesat. Tapi tidak baca, dibuktikan waktu itu. Saya diceritakan, dikopikanlah bukunya. Baca. Coba baca, bagus nggak buku ini? Tidak dikasih tahu siapa penulisnya. Baca, karena mereka para kiai bisa bahasa Arab. Bagaimana? Setelah berapa waktu tanya, bagaimana? Bagus nggak? Bagus. Semuanya ayat Al-Quran, hadis, bagus. Itu dia. Berarti ketika mereka baca dan hatinya belum tidak marah dan memang betul-betul ingin belajar, Allah berikan hidayah bisa. Dan ini hakiki yang sebenarnya. Orang harus duduk dulu, apa? Jadi orang tuduh ini Salafi, Wahabi, ini sesat. Dia tidak tahu dari mulut ke mulut, duduk di majelisnya, bersoal jawab. Apa benar seperti itu? Tuduhan, fitnahan dari mulut ke mulut. Dan sanadnya dhaif, sangat lemah. Bahkan sebagian besarnya maudhu. Karena diriwayatkan oleh orang-orang pendusta, pembohong. Bahkan sebagiannya tidak ada asal usulnya, beredar seperti itu. Fitnahan, tuduhan, beragam, bermacam tuduhan. Karena mereka nggak tahu. Hanya pengakuan. Seperti orang ngaku Indonesia, Malaysia, Brunei, madhabnya Syafi'i. Apa benar Syafi'i? Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Al-Qurashi, orang Quraisy, Syafi'i yang mana? Nggak tahu.